adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan di ibadah sekolah minggu hari ini ya. Adik-adik yang di rumah sudah siap memuji nama Tuhan kan ya? Kita panggil dulu Om Hendrik, Katie, dan Nadine. Oke? Om Hendrik. Wah, sudah ada Om Hendriknya. Sekarang tinggal Katie dan Nadine nih kita panggil. Nah, Katie sudah datang. Sekarang ayo Nadine. Sudah lengkap semuanya. Jadi udah ada Om Hendrik, Katie, dan Nadine. Adik-adik di rumah sudah lengkap? Sudah. Papanya udah mendampingi ya. Adik-adik di rumah, kita akan siap memuji nama Tuhan. Boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Bapakku datang menyembahmu. Percaya
saat ini kita belum menikmati kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Semuanya kita menaikkan ucapan kita, syukur kita kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul tempat ini Tuhan Yesus. Walaupun kami berbeda tempat Tuhan, tapi kami percaya urapan Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami memiliki kesatuan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu pada siang hari ini Tuhan Yesus, supaya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga yang akan makan firman Tuhan, kiranya Kau boleh pakai sehingga kami bisa memperoleh hikmat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu, begitu juga orang tua yang mendampingi, supaya kami semua mendapat kemurahan Tuhan, kami mendapat berkat Tuhan lewat ibadah sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Kemarin kita langsung memuji nama Tuhan ya. Kita akan menyanyikan lagu dan ibadah hari ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
baik, hanya kami sudah memuji nama Engkau Tuhan Yesus. Sekarang tiba kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati guru yang akan mengajar kami Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang kisah seorang perempuan dalam Alkitab yang pasti adik-adik udah sering dengar ceritanya, yaitu kisah tentang Marta. Biasanya kalau misalnya lagi dengerin firman Tuhan di sekolah minggu, pasti adik-adik seringnya dengar cerita tentang Marta dan Maria atau Maria dan Marta. Nah, tapi hari ini kakak mau fokus hanya menceritakan tentang kisah Marta. Yang adik-adik udah pasti pernah dengar, Marta itu dikenal sibuk melayani Tuhan sehingga dia ngambek akhirnya. Dia marah karena saudarinya Maria tidak mau membantunya. Nah, yuk kita baca aja langsung firman Tuhannya dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Adik-adik buka Alkitabnya ya, kakak akan bacakan. Judul perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, cerita firman Tuhan yang kakak mau garis bawahi pada hari ini itu bukan soal bagaimana Marta iri atau mungkin gak suka sama saudarinya Maria yang gak mau bantuin dia. Bukan ke situ fokus cerita kakak hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau menceritakan tentang apa makna dari melayani dulu. Kalau misalnya adik-adik sering baca Alkitab, apalagi di kitab Lukas, di situ ditekankan sekali bagaimana pelayanan atau melayani itulah yang penting. Sebab anjuran untuk melayani itu sangat ditekankan oleh Injil Lukas. Nah, sekarang yang kita baca, tiba-tiba ada orang yang melayani, tapi kok Tuhan Yesus malah menegur orang tersebut ya? Kenapa Tuhan Yesus malah menegur Marta yang dia sudah melayani tapi dia ngambek karena saudaranya malah duduk dekat kaki Tuhan, malah nggak mau bantuin dia melayani. Nah, kenapa sih sebenarnya, apa yang dimaksud dengan melayani itu? Nah, kalau misalnya adik-adik lihat papa mama atau kakak-kakak yang kalau misalnya setiap hari Minggu biasanya itu di kebaktian umum, di kebaktian besar, bukan di sekolah minggu, ada banyak jenis pelayanan yang bisa dilakukan di gereja ya. Bisa jadi singer, jadi WL, pemain musik, atau misalnya yang menerima jemaat di depan jadi aser dan lain-lain, ada banyak. Nah, itu adalah contoh melayani di gereja. Kalau misalnya di sekolah minggu, misalnya adik-adik jadi kolektan yang membawa kolekte, atau misalnya guru-guru suka suruh adik-adik pimpin doa, itu juga adalah bentuk melayani di sekolah minggu. Nah, Marta dalam kisah yang baru kita baca itu disebutkan sibuk sekali melayani. Dia melayani sangat totalitas, benar-benar dengan segenap hatinya, dengan waktu yang dia punya, dia hanya sibuk melayani adik-adik. Sehingga karena saking sibuknya, dia tidak bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saudarinya Maria itu juga penting sebenarnya. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Marta melayani Tuhan, tapi dia juga sibuk menggerutu. Marta ngambek, Marta
nggak terima kenapa dia sibuk sendirian. Sedangkan Maria kalau dilihat pakai mata, Maria cuma duduk aja dengerin Tuhan Yesus, nggak bantuin Marta. Nah, padahal apa yang sebenarnya dilakukan oleh Maria itu juga adalah salah satu bentuk pelayanan. Loh, kok bisa Kak? Kan Maria cuma duduk diem aja, nggak ngapa-ngapain. Emang itu termasuk pelayanan? Nah, di Alkitab diceritakan bahwa makna melayani itu bukan cuma saat kita sibuk terlihat oleh mata lagi melayani Tuhan. Ya, jadi nggak seperti itu ya adik-adik. Misalnya nih, kalau dalam suatu ibadah sekolah minggu, kalau semuanya melayani, semuanya jadi kolektan, terus yang jadi jemaatnya siapa? Atau misalnya satu orang jadi WL tapi yang lainnya mau jadi WL juga, yang jadi jemaatnya siapa? Nah, jadi melayani itu ada banyak bentuknya. Ada bisa jadi WL, nanti yang lainnya jadi jemaatnya. Nah, kalau dilakukan dengan kesungguhan hati itu adalah bentuk pelayanan. Sama seperti yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Kenapa Tuhan Yesus akhirnya menegur Marta? Karena Tuhan mau kasih tahu ke Marta bahwa apa yang dilakukan Marta itu baik, tapi yang dilakukan oleh saudarinya yaitu Maria juga sama baiknya. Jadi Tuhan nggak bilang kalau pelayanan A itu lebih bagus daripada pelayanan B, enggak. Jadi Tuhan mau bilang apa yang dilakukan Marta itu sudah baik. Nah, tinggal Marta harus lebih bersyukur, harus lebih paham bahwa pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang itu bisa berbeda-beda bentuknya. Nah, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah Marta yang kita baca hari ini? Sebenarnya sederhana adik-adik. Hanya satu yang kakak mau kasih tahu pelajaran dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa kita harus tahu waktu yang tepat. Kapan saat kita beraktivitas untuk sekolah mungkin, kapan saat kita bermain, kapan saat kita mungkin mengerjakan PR, menonton TV, dan kapan saatnya kita mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Loh Kak, emang kalau belajar itu adalah bentuk pelayanan, emang itu melayani? Nah, kita bisa melayani Tuhan itu lewat banyak cara adik-adik, tadi kakak sudah bilang. Jadi nggak mesti dengan bentuknya jadi pelayan di gereja, nggak mesti dengan jadi kolektan kalau misalnya kita lagi ibadah sekolah minggu, atau misalnya nggak mesti dengan jadi pembawa doa, pemimpin doa kalau misalnya lagi sekolah minggu, enggak. Tapi kita juga bisa melayani di rumah. Lewat apa pelayanan yang kita lakukan di rumah? Ada banyak. Bisa lewat denger-dengeran sama mama papa, bisa dengan akur sama kakak-kakak, sama adik-adik di rumah, nggak marah-marah, nggak rebutan barang. Bisa juga dengan berlaku sopan sama yang lebih tua dari kita, mungkin opa-oma kita, mungkin mbak yang ada di rumah. Dan ada banyak contoh-contoh lainnya ya adik-adik. Nah, hal-hal tersebut merupakan bentuk pelayanan yang manis di hadapan Tuhan. Karena hal yang kita lakukan tadi itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi saat adik-adik melakukan aktivitas apapun, tapi adik-adik melakukannya dengan sukacita, nggak marah-marah, menyukakan hati Tuhan, itu adalah merupakan bentuk dari pelayanan kepada Tuhan. Nah, jadinya kakak kasih contoh lagi ya, misalnya sekarang adik-adik pasti di rumah sekolahnya online. Nah, habis sekolah online, apa nih yang adik-adik lakukan kira-kira? Apakah langsung udah selesai, mau main langsung, atau nonton TV, atau tidur siang, capek? Nah, padahal adik-adik punya pilihan. Bisa dengan baca Alkitab, baca renungan spirit, atau misalnya adik-adik bisa dengerin lagu-lagu rohani mungkin sambil beraktivitas. Nah, hal tersebut pasti membuat adik-adik lebih dekat dengan Tuhan. Karena pasti beda hasilnya. Kalau misalnya adik-adik suka baca firman Tuhan, suka berdoa, suka dengerin lagu-lagu rohani, memikirkan Tuhan setiap harinya, ngobrol sama Tuhan lewat doa, itu pasti hasilnya beda sama kalau adik-adik nggak pernah melakukan itu semua. Pasti akan ada sukacita kalau adik-adik lebih dekat sama Tuhan, ada damai sejahtera. Tapi sebaliknya, kalau misalnya adik-adik udah rajin ikut ibadah online, rajin berdoa, rajin baca Alkitab atau renungan-renungan rohani, renungan spirit, tapi pada saat misalnya adik-adik di rumah, orang tua minta tolong sesuatu tapi adik-adik nggak mau dengerin, adik-adik marah, suka ngambek,
sama kakak adik suka berantem, itu sama aja nggak menyukakan hati Tuhan ya. Jadi harus seimbang pelayanan yang kita lakukan sama cara kita untuk mendekatkan diri sama Tuhan, itu harus seimbang. Oke, jadi kita harus belajar seperti Maria dan Marta yang melakukan pelayanan dengan cara yang berbeda, tapi dua-duanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Maria di satu sisi dia suka mendengarkan firman Tuhan, tapi ada kalanya Maria juga perlu melayani Tuhan dengan perbuatan. Bahkan Marta juga suka melayani Tuhan, suka sibuk, menyediakan waktunya sibuk untuk melayani Tuhan. Tapi jangan salah, Marta juga perlu untuk duduk diam mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sama kayak adik-adik, ada saatnya misalnya di gereja atau saat ibadah online, adik-adik kira-kira sibuk sendiri atau fokus duduk diam mendengarkan firman Tuhan? Pasti jawabannya adalah fokus duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Nanti setelah ibadahnya selesai, baru adik-adik boleh beraktivitas seperti biasa. Nah, jadi sekarang adik-adik sudah mengerti ya, bahwa Tuhan mau dimanapun kita ditempatkan, kita harus bisa melakukan keduanya. Mendengarkan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan. Nah, jadi pesan yang mau kakak sampaikan pada siang hari ini lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, pelayanan itu bukanlah soal pilihan antara tindakan Marta atau Maria, tapi pelayanan adalah kombinasi antara keduanya. Kombinasi itu adalah gabungan, jadi kita harus melakukan keduanya. Oke, firman Tuhannya sampai di sini aja. Sekarang kita buka Alkitab untuk lihat ayat hafalannya. Ada di Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Kakak akan bacakan. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Oke, ayat hafalan kita, mendekatlah kepada Tuhan maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar seperti Marta dan Maria, khususnya Marta di sini untuk terus melayani Tuhan, suka melayani Tuhan, dan harus terus juga berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kakak akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar tadi boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh belajar Tuhan seperti Marta yang terus melayani Tuhan, namun kami juga tidak mau bersungut-sungut Tuhan saat mungkin kami merasa lelah. Terima kasih ya Bapak, inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo, selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Iya, pastinya luar biasa ya. Nah, tadi anak-anak semua sudah memuji Tuhan, juga sudah mendengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan kita pada siang hari ini mengenai Marta yang melayani. Iya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu Tante Perin berarti kita akan membuat aktivitas. Oke, aktivitas kita pada siang hari ini menggunakan bahan-bahan yang kita bisa dapatkan di rumah. Ya, apa aja Tante? Yuk kita simak bahan apa saja dan cara-cara kita membuat aktivitas pada siang hari ini. Oke, sudah siap dengan bahan kita hari ini? Iya, kita hanya akan membutuhkan 1 lembar kertas HVS ya, yang kita lipat menjadi 2. Lalu kita juga akan membutuhkan sebuah pen atau pensil dan gunting. Oke, siap untuk dimulai? Yuk, mari kita mulai. Pertama-tama kita akan menggambar tangan kita ya. Oke, kita akan taruh tangan kita di atas kertas seperti ini. Kemudian kita akan menggambar. Oke. Menggambar, kita akan tracing. Namanya tracing ini ya. Ya, menggambar tangan kita, tapi harus dengan posisi yang seperti itu ya. Diatur jaraknya antara telunjuk dan jempol ya. Bikin apa sih Tante? Ya, nanti kita lihat akan jadinya seperti apa ya.
Oke, jangan lupa yang sebelah luarnya juga harus digambar. Nah, kemudian seperti ini ya. Wah, gede juga tangannya tante. Ya, nah, jangan lupa ini harus ditutup. Seperti ini. Ya, sudah? Ya, kalau sudah kita akan mulai menggunting. Ya, kita akan gunting. Boleh kena garis, boleh di luar garis. Yang penting harus rapi. Ya, seperti ini kita akan ikuti garisnya. Kita akan gunting sampai selesai. Nah, sudah hampir selesai nih ya. Kita gunting sampai selesai. Dan kita akan mendapatkan tangan kita. Tangan kita ada 5 jari ya. Nah, kita punya 2 tangan bukan? Ya, yuk kita buka. Jadinya apa? Cara, ops, kebalik. Ya, ini tangan kita yang membentuk sebuah hati. Iya. Nah, kita hari ini akan menuliskan ayat hafalan kita di sebelah kanan ya. Nah, seperti yang sudah tante buat ini. Tante menuliskan dengan kekuatan tanganku. Tangan 2 nih ya. Nah, dan ketulusan hatiku yang ada di tengah ini. Ya. Aku mau melayani Tuhan seperti Marta melayani Tuhan. Mau adik-adik melayani Tuhan? Iya, kita melayani Tuhan salah satunya bisa dengan tangan kita ya. Oke, di sebelah kanan kita akan menulis ayat hafalan kita pada pada siang hari ini ya, yaitu mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ayat ini diambil dari Yakobus 4 ayat 8. Ya, demikian aktivitas kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Marta yang mau melayani. Jadi adik-adik walaupun sudah sibuk beraktivitas bersekolah, jangan lupa tetap mengenal Tuhan lewat renungan yang disampaikan oleh guru-guru yang ada. Boleh dari renungan dan juga ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini tahu ayat hafalannya dari mana? Yakobus 4 ayat 8 ya. Jangan lupa ditulis dan dihafalkan. Oke? Kita mau bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kita nyanyikan satu pujian. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi
akhir ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, kita akan berdoa. Lipat tangan semua, tutup mata, dan Om akan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat pagi yang indah ini. Kami boleh anak-anak sekolah minggu GPD Sekina beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Demikian pula kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya setiap firman yang juga kami telah dengar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami juga bersyukur buat ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Dan segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.